Tas Hermes adalah salah satu barang yang paling dicari di industri fashion karena penuh keglamoran serta kesan eksklusif yang tidak ada tandingannya. Keunikan dari sebuah tas Hermes bukan hanya datang dari desain, tetapi juga jenis kulit yang digunakan, mulai dari kulit anak sapi, kulit burung unta, bahkan sampai kulit buaya. Setiap tas dibuat menggunakan keterampilan tangan secara langsung, akan tetapi penggunaan bahan yang dipilih brand tersebut justru mengundang kontroversi, khususnya pada kulit buaya. Hal tersebut beberapa kali memancing kritikan dan adanya keprihatinan terkait pelestarian hewan buaya, dan membuatnya kerap kali mendapat sorotan dari berbagai kelompok aktivis lingkungan dan hak-hak hewan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Lantas, apakah Hermes menjadi satu-satunya brand fashion yang menggunakan material kulit buaya, atau ada brand model lain yang menggunakan bahan tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Dalam dunia mode, di mana tren datang dan pergi, ada satu aksesori yang tidak lekang oleh waktu, melambangkan kemewahan, kecanggihan, dan keanggunan yang abadi, yaitu tas kulit buaya. Terkenal karena pekerjaannya yang indah dan teksturnya yang berbeda, tas buaya telah menjadi barang yang didambakan oleh para penggemar fashion dan selebriti. Tidak dipungkiri, penggunaan kulit hewan eksotis dalam fashion sudah ada sejak berabad-abad lalu, dan kulit buaya menjadi terkenal karena daya tahan dan estetikanya yang unik. Praktik pembuatan aksesori mewah dari kulit buaya mulai dikenal luas pada pertengahan abad ke-20, ketika rumah mode kelas atas mulai memadukannya ke dalam koleksi mereka. Saat ini, tas berbahan kulit buaya identik dengan kemewahan dan dianggap sebagai simbol status dalam dunia mode mewah. Terdapat sosok bernama William Bello, seorang pemilik perusahaan Wilcon Depot asal Filipina. Ini bisa dibilang adalah figur penting di balik tas-tas kulit buaya keluaran brand fashion mewah dunia sekarang, seperti contohnya Louis Vuitton dan Hermes. Awalnya, William merupakan pebisnis sukses, sampai suatu ketika pada 1989 silam, ia memutuskan untuk menggeluti peternakan ayam dan telur sebagai kegiatannya di akhir pekan. Pada pertengahan tahun 1990-an, ia harus mencari solusi untuk menangani ayam-ayam yang kurang gizi dan tidak dapat lagi bertelur. Sebelum menjadikan buaya sebagai solusi, awalnya William sempat terpikir untuk menjadikan ayam-ayam yang sudah tua dan tidak bisa lagi bertelur itu sebagai makanan seekor macan. Namun setelah mengetahui ada satu peternakan konservasi buaya di Provinsi Palawan, Filipina yang ingin menjual sebagian dari persediaannya, akhirnya William memutuskan untuk membeli sekitar 1.200 ekor buaya dalam kurun waktu 3 tahun di peternakan tersebut. Rencana William yang awalnya hanya ingin mempunyai peternakan kecil yang menghasilkan telur ayam untuk dikonsumsi pribadi, kini ia pun alihkan menjadi peternakan buaya dan berkembang besar. Saat itu ia mengembangbiakan buaya-buayanya di tempat penangkaran dan sudah memiliki sekitar 23.000 ekor, di mana ia telah menemukan kegunaan baru yang lebih menguntungkan, yaitu berbisnis memasok bahan baku kulit buaya untuk keperluan barang fashion. Sementara dagingnya dijual untuk berbagai produk makanan seperti sosis Hungaria dengan merek Dundee. Bello di saat itu pun memiliki 2 peternakan buaya, satu untuk pengembangbiakan di lahan seluas 10 hektar dan satu lagi seluas 7 kali lipatnya untuk pemusnahan dan pengelolaan limbah hewan. Usaha ini memiliki sekitar 800.000 ekor ayam dan 5.000 ekor babi, dan ia menjual sekitar 2.000 hingga 3.000 kulit buaya per tahun dengan harga $200 per ekor atau sekitar 3,1 juta rupiah sekarang. Karena hal ini, kulit buaya semakin terkenal dan banyak brand-brand besar yang mulai menggunakan kulit buaya sebagai bahan tas. Hal ini pun sejalan dengan kemunculan tas Birkin, tas buaya andalan Hermes yang terinspirasi dari aktris sekaligus penyanyi Jane Birkin. Singkat cerita, pada tahun 1990-an, Birkin menjadi salah satu tas terbaik di era tersebut. Kulit buaya sangat dihargai karena teksturnya yang unik, daya tahan kuat, dan penampilannya yang mewah. Sisik-sisik pada kulit buaya menciptakan pola khas yang menambah daya tarik estetika. Kulit ini juga memiliki lapisan tulang tambahan. Meskipun hal ini menambah daya tahannya, namun akan mencegah kulit meregang secara signifikan, sehingga lebih sulit untuk digunakan. Walaupun harganya yang mahal, tas yang menggunakan bahan kulit buaya dapat bertahan hingga 40 tahun lamanya. Wow! Kemudian di tahun 2011, Jane Birkin menjual tas aslinya yang sudah usang dengan harga lebih dari $162.000 atau sekitar 3,4 miliar rupiah untuk mendukung upaya bantuan gempa bumi di Jepang. Saat ini, tas Birkin tersedia dalam ukuran variasi 25 cm, 30 cm, 35 dan 40 cm, serta dalam berbagai bahan kulit dan kulit eksotis. Selama bertahun-tahun, banyak gaya edisi terbatas seperti kargo Birkin dan tas piknik Hermes yang dibuat dari anyaman-anyaman dengan hiasan kulit yang tampaknya terinspirasi oleh Birkin. Namun di balik hingar-bingar maupun kemewahan brand Hermes ternyata menyimpan sebuah kontroversi yang tak bisa diterima beberapa kalangan. Penggunaan kulit buaya untuk material produksi item oleh brand tersebut tengah disorot. Beberapa media mengamati bahwa material tas yang dibuat dari kulit hewan tersebut beserta prosesnya dibilang sangat sadis. Meski dinilai keji, permintaan tas berbahan kulit buaya presentasinya selalu meningkat setiap tahun. Pasalnya, kulit buaya ini dinilai mewah dan dari pihak produsennya sendiri mendapat keuntungan sekitar 30 kali lipat dari kulit hewan lain. Sebuah organisasi pembela hak hewan terbesar di dunia, People for the Ethical Treatment of Animals atau
PETA pernah mengungkapkan bagaimana proses pembuatan tas mewah tersebut dan akhirnya menjadi kontroversi. Dalam sebuah rekaman kamera tersembunyi mengungkapkan, buaya diternakan dalam sebuah peternakan kulit di Texas, Amerika Serikat. Hewan-hewan tersebut ditempatkan di kandang yang kotor dengan lubang gelap sebelum mereka kemudian diseret keluar untuk dibunuh dan dikuliti. Kulit mereka kemudian dibuat menjadi tas dan watch straps yang terkenal memiliki harga ribuan dolar Amerika dan dikenakan oleh sejumlah superstar termasuk Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham, dan Ashton Kutcher. Bahkan, Victoria Beckham sendiri pernah dihujat oleh para aktivis pegiat kesejahteraan hewan. Hujatan muncul akibat tindakan Victoria menenteng tas Hermes edisi Birkin saat menghadiri gelaran Paris Fashion Week bersama sang suami, David Beckham. Birkin juga pernah dianggap sebagai handbag terlangka di dunia. Birkin bahkan pernah dijual seharga 290.000 pound sterling atau sekitar 5,1 miliar rupiah dalam sebuah pelelangan di Hong Kong pada 2017 lalu. Sedangkan pada 2021, PETA kembali melancarkan aksi protes kepada Hermes. Menurut mereka, brand tersebut lagi-lagi disinyalir melakukan penyiksaan buaya di Northern Territory Australia. Menanggapi kasus itu, para aktivis PETA berorasi di luar toko Hermes di beberapa daerah termasuk Paris, London, dan New York. Para aktivis mengenakan topeng buaya, memegang tas tangan, dan diberikan sentuhan darah palsu. Aksi ini dilakukan untuk meminta Hermes menghentikan perlakuan buruk terhadap hewan. Namun ternyata, bukan hanya brand Hermes yang menggunakan kulit buaya sebagai bahan material item fashionnya. Louis Vuitton pernah mengeluarkan tas berbahan kulit buaya di tahun 2015 yang bernama City Streamer, dan brand tersebut memadupadankan kulit buaya dalam warna terkesan feminin. Seperti bagian padlock atau gembok, juga tag nama berhias logo LV warna emas di atasnya. Tas ini dijual seharga 55.000 dolar atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Saint Laurent juga bermain di material kulit buaya. Salah satunya tote bag Saint Laurent Sac de Jour Small Alligator seharga 33.500 dolar atau sekitar 683 juta rupiah. Kemudian brand Ralph Lauren juga merilis tas berbahan kulit buaya yang dikemas klasik dalam model bucket dan dilengkapi ornamen padlock warna emas di tengahnya. Tas ini juga dipadukan bersama kulit sapi sebagai pegangan tas dan dijual seharga 29.500 dolar atau sekitar 600 juta rupiah di tahun 2015. Gucci juga tidak ketinggalan membuat tas dari kulit buaya dengan diberi nama Jackie. Model tas paket itu dijual di tahun 2015 dengan harga 22.000 dolar atau sekitar 447 juta rupiah. Dari brand fashion yang disebut tadi menganggap bahwa kulit buaya memiliki kulit yang paling didambakan di industri mode. Tetapi, tidak semua tas berbahan kulit buaya merupakan tindakan ilegal. Brand-brand yang ingin menggunakan kulit berbahan tersebut harus mengurus sertifikat CITES atau bisa disebut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora yang merupakan perjanjian internasional yang bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Dengan hal ini, industri fashion diperbolehkan menggunakan bahan berkulit hewan asalkan mengurus sertifikat tersebut. Well, dalam dunia mode yang terus berkembang, tas berbahan kulit buaya tetap menjadi aksesori ikonis, melambangkan kemewahan, keahlian, dan gaya yang abadi. Sejarahnya yang kaya, pengerjaan yang cermat, variasi gaya, daya tahan, dan perbincangan yang sedang berlangsung tentang praktis-praktis etis berkontribusi pada daya pikat tas yang didambakan ini. Meskipun daya tarik tas buaya tidak dapat dipungkiri, pertimbangan etis seputar penggunaan kulit eksotis hewan dalam fashion menjadi semakin penting. Beberapa desainer dan merek merespons kekhawatiran ini dengan mengeksplorasi praktik-praktik yang ramah lingkungan dan etis dalam pengadaan serta produksi kulit buaya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen, industri ini menyaksikan pergerakan ke arah praktik yang lebih bertanggung jawab dan transparan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.